Ya, selamat bertemu kembali seluruh mahasiswa yang mengontrak mata kuliah struktur data ya. Hari ini kita belajar tentang searching dan hashing. Jadi data diurutkan dulu, baru kita melakukan searching. Ada alasan-alasannya juga ya. Nanti kita bahas. Eh, nah, pencarian data atau searching ya. Searching ini ada terdiri dari dua di sini ya, yang dasar. Ya, yang pertama adalah pencarian secara linear. Ya, misalkan kita punya ruang data, ya, kita punya ruangan atau alamat, kemudian diisikan dengan data. Ya, ada data 15, ada 13, ada 20, ada 25, ada 7, 10, 11 dan 12. Kemudian kita mau mencari 25, ya. Nah, ketika kita mau mencari 25, kalau kita melakukan pencarian secara linear, ya, kita cari dari ruang pertama. Oh, bukan 15. Cari lagi berikutnya, ruang kedua. Oh, bukan 25 ya, tapi 13. Belum ditemukan. 20. Oh, belum ditemukan. Cari lagi ke ruang keempat. Dapatlah apa yang kita cari, yaitu 25. Pencarian linear ini tidak masalah untuk jumlah data yang sedikit ya. Ini saya kasih tanda merah. Bagaimana jika jumlah datanya itu berapa ini? 1 miliar ya. Kalau jumlah datanya 1 miliar, berarti kita cari sebanyak 1 miliar kali. Ya, itu sangat tidak efektif. Jadi pencariannya tidak efektif jika jumlah datanya semakin banyak karena dicari satu persatu. Ya. Oke, kemudian ada pencarian data secara biner. Ya, ada pencarian data secara biner. Nah, inilah alasan kenapa saya menyebutkan bahwa materi searching itu setelah sorting atau setelah mengurutkan, karena di sini untuk pencarian biner ya, data itu sudah harus terurut. Teknik pengurutan data kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Ada bubble sort, ada insertion sort. Ya, ada banyak sekali teknik-teknik pengurutan data dan masih banyak lagi yang lainnya. Tinggal Anda cari-cari referensi saja jika Anda ingin memperdalam teknik pengurutan data. Ya. Pengurutan data secara biner memiliki syarat, yaitu datanya sudah harus terurut. Ya. Bagaimana teknik pencarian secara biner ya? Teknik pencarian biner yang pertama adalah cek nilai tengah dan bandingkan. Ya, jadi misalnya begini. Kita punya data. Ya, kita punya data ada 8 ruang ya. Kemudian kita cek nilai tengah dari ruang tersebut. Ya, dengan ketentuan kan ini sudah urut ya. Nah, kita ambil di bagian tengah. Bagian tengah ini kita dapatlah 4. Bulatan ke bawah ya, 4. Kita lihat isi dari ruang keempat. Isinya adalah 12 ya. Yang kita mau cari ini 25. Kita bandingkan 12 dan 25 ya. 12 lebih kecil atau lebih besar dari 25? Oh, ternyata 12 itu lebih kecil. Berarti kita tinggal mencari di bagian bawahnya ya, atau nilai setelah indeks 4 ya, nilai tengah tadi. Nah, indeks setelah nilai 4 ini berapa? 5, 6, 7, 8. Kita cari lagi nilai tengahnya. Ya, kita ambil lagi nilai tengahnya. Nilai tengahnya adalah 6 ya, 5, 6, 7, 8. Yang ini ya, nilai tengahnya 6 ya. Nilai tengahnya 6. Isinya berapa? 15. Kita bandingkan lagi. Ya. Kita bandingkan lagi dengan 25. Oh, ternyata 25 masih lebih besar, belum ketemu. Ya, kita bandingkan lagi ya, 7 dengan 8 ya. Ini 7 dengan 8. Kita ambil 7 ya, nilai tengah karena pembulatan ke bawah. Kita bandingkan lagi. Oh, ternyata lebih besar lagi 25. Setelah itu ketemu datanya di lokasi ke-8. Nah, urutan pencariannya lebih sedikit saja lebih efektif dari pencarian secara linear tadi ya, satu persatu. Nah, pencarian secara biner ya, dalam bentuk pohon ya, ini dalam urutan pohon yang sudah
terurut ya, atau terstruktur ya. Jadi kita lihat di sini nilai tengahnya ya. Kita kalau mau cari 25, kita lihat di rootnya, dia lebih besar dari 12. Kita lihat ke sebelah kanan ya, akar setelah akar puncak ya. Kita lihat di sini 20. Oh, lebih besar 25 yang kita cari. Berarti cari lagi ke sebelah kanan, maka ditemukan ini 25 ya. Seperti itu. Nah, proses pencarian linear ya, proses pencarian linear itu memiliki kompleksitas big O, yaitu N, artinya jumlah atau kompleksitasnya itu bergantung pada jumlah atau banyaknya data. Semakin banyak data, maka dia semakin jelek, atau semakin banyak ruang, dia akan semakin jelek. Kemudian pencarian biner itu mempunyai kompleksitas ya, big O-nya itu log 2n ya. Sedikit lebih efektif dari pencarian linear ya. Nah, oleh sebab itu ada tantangan ya, muncul sebuah tantangan untuk bagaimana caranya sehingga ketika kita melakukan proses pencarian itu dia lebih efektif, lebih cepat lagi dari pencarian linear maupun pencarian biner. Nah, adalah yang disebut dengan fungsi hash, atau ditemukanlah yang namanya fungsi hash ini ya. Fungsi hash ini menerjemahkan nilai kunci menjadi suatu nilai yang disebut dengan alamat hash ya. Alamat hash itu menjadi indeks lokasi di dalam array. Kalau kita punya array ya, nanti nilai kunci atau data itu diubah ya menjadi alamat hash. 3 metode untuk membentuk fungsi hash. Yang pertama yaitu menggunakan modulo atau modulus atau mod biasanya ya, atau sisa hasil bagi. Kemudian ada metode yang namanya metode pemotongan ya. Kemudian ada namanya metode pelipatan. Ya, bagaimana metode-metode itu kita lihat ya. Nah, contoh data ya. Saya punya di sini NPM mahasiswa ya, 19411 001 dan seterusnya ya. Kemudian ini saya punya array ya. Arraynya itu dari 0 sampai 99 ya. Nah, fungsi hash yang saya gunakan untuk yang teknik mod tadi ya, saya umpamakan di sini kuncinya saya mod dengan 100. Ya, maka NPM 19411 001 ya dimod dengan 100 ya, maka hasilnya adalah 1. Berarti dia menempati ruang pertama ya. 002 dimod 100 hasilnya adalah 2. Maka 19411 002 menempati ruang atau array dengan alamat hash 2 gitu ya, dan seterusnya sampai nanti yang 100 ya. 100 dimod 100 sama dengan 100 dimod 100 sama dengan 0 ya, maka dia disimpan di dalam ruang ke 0. Kalau misalnya Anda mau membuat array itu dari 1 sampai 100, rumusnya itu kunci di mod 100 plus 1 aja ya. Jadi misalnya seperti ini ya, 19411 001 ya, mod 100 itu sama dengan 1 ya, di plus 1 gitu ya. Jadi dia menempati ruang nomor 2 dan seterusnya gitu ya. Kemudian pemotongan ya. Kalau pemotongan itu misalnya begini, kita mempunyai array dengan panjang 100. Bagaimana kita memetakan kunci sehingga dapat dimasukkan dalam array ya? Kita petakan kuncinya. Nah, saya contohkan di sini misalnya saya ambil 3 digit terakhir ya. Saya ambil 3 digit terakhir. Kemudian saya ambil 3 digit terakhir, maka dia bisa menempati ruang yang tadi sudah kita contohkan ya. Karena
kan 001 ya, kalau 3 digit terakhir 001, 002 dan seterusnya sampai 100 ya. Tapi bagaimana jika kita punya panjang array itu 10.000 ya? Bagaimana kalau kita punya panjang array 10.000? Maka kita petakan seperti apa ya? Kalau pemotongan itu kita bisa mengambil nilai dari satu kunci itu ya. Kita tentukan kita mau ambil digit keberapa ya. Contohnya di sini saya ambil 9001 ya, atau kalian mau ambil 19001 boleh ya, atau kalian mau ambil 9001 itu juga boleh ya, seperti ini. Kemudian ada mahasiswa misalnya 17 411121 berarti 7121. Itu disebut dengan teknik pemotongan ya. Kemudian ada teknik yang namanya teknik pelipatan ya. Teknik pelipatan ini dibagi kemudian dijumlahkan sampai masuk dalam jangkauan array. Contohnya begini ya. 19411001 ya. Saya bagi 2 kuncinya. Saya bagi 2 digit kemudian saya jumlahkan. Jadi 19 41 10 01. Totalnya adalah 71. Maka saya tempatkan dia di ruang ke 71 ya. Demikian seterusnya ya, sampai dia memenuhi ruang array yang kita punya ya. Ini teknik pelipatan. Jadi tadi ada teknik pemotongan ya. Pemotongan itu kita tentukan digit mana yang kita mau ambil, boleh 3 digit terakhir, terserah kalian mau berapa digit ya. Itu namanya teknik pemotongan. Kemudian teknik modulo ya, atau modulus, mod sisa hasil bagi ya. Nah kemudian setelah teknik pelipatan ya, nah bagaimana jika ada kunci yang merujuk pada alamat hash yang sama ya. Misalnya begini, saya kasih contoh di sini 19411001 dan seterusnya ya. Terus di sini yang saya kasih kotak merah ini misalnya ada NPM 19411101 ya, 101 atau 101. Ketika dia dimod dengan 100, maka dia akan merujuk alamat hash yang sama dengan data 19411001 karena sisa hasil baginya sama-sama 1. Berarti dia punya alamat hash sama-sama 1 ya. Bagaimana solusinya? Ya, solusinya di sini kita pelajari ada 3 teknik. Yang pertama adalah pengalamatan terbuka, kemudian ada pembentukan rantai ya, kemudian ada pengalamatan bucket ya, atau pengalamatan buket ya. Seperti apa itu ya? Kita lihat yang pertama, pengalamatan terbuka atau opening addressing ya. Nah contoh data sama saya masih pakai NPM, ada 19411001 dan seterusnya ya. Nah untuk opening addressing atau pengalamatan terbuka ya, di sini saya kasih contoh gini. Misalnya untuk NPM ini saya kasih dia kunci mod 10 ya. Saya kasih kunci mod 10. Nanti hashing ya, fungsinya gini. Hash kunci koma indeks ya. Hash fungsi koma indeks yang ini sama dengan ya, hashing kunci hashing ditambah indeks mod M, di mana indeks itu sama dengan 0 sampai n dikurang 1 ya. Contohnya gini, 2411002 ya. Kalau di contoh sini, contoh data ini ya, ini kan sudah ada tempatnya ya. Kalau kita mod 2, ceritanya dia kan tabrakan nih. Dia tabrakan atau terjadi collision ya. Dia tabrakan. Dia punya alamat hash yang sama. Maka yang dilakukan adalah seperti ini ya. Kunci hash ditambah dengan indeks mod M, modulusnya berapa
Ya, M-nya kita di sini 10. Nah, ini 2. Kenapa 2? 2 itu dari 2411002, ya. Berarti dia punya kunci alamat hash, ya. Dia punya alamat hash itu adalah 2 yang berwarna hitam ini. Ya. Kemudian di sini ditambah dengan ini saya langsung bikin 2, ya. Tapi sebenarnya itu kita mulai dari sini. Dimulai dari 0 sampai dengan n dikurang 1. Tapi kan kalau kita mulai dengan 0 itu kan gini ya, 2 ditambah 0 sama dengan 2. Di mod 10 kan dia tetap 2 ya. Dia tetap 2, tabrakan ya. Kemudian 2 ditambah dengan habis 0 berapa? 1, ya kan? 2 ditambah 1, 3. Mod 10 berapa? 3, tabrakan juga. Dia dicari terus ya, dia dicari terus, naik terus nilainya. Ya, sampai ke n dikurang 1. Kan sudah dibilang sampai ke n dikurang 1. Nah, tadi sudah ditambah dengan 1 ya, 2 ditambah 1. Jadi 0, 1, kemudian 2. Ya. 2 ditambah 2. Maka di sini kita lihat sini 2 ditambah 2 mod 10 sama dengan 4. Dia cek lokasi 4. Lokasi 4 kosong. Kalau kosong, dia akan memasukkan nilai ini. Ya. 2411002 di lokasi hash ke-4. Kalau misalnya 4 terisi, Bu, bagaimana? Dia cari lagi terus sampai ke bawah. Gitu. Ya. Jadi misalnya sama kayak gini, ya, 17411002. Kalau misalnya tadi kan kenapa saya langsung tulis 3? Karena kalau 0 dia ada isinya, 1 ada isinya, ya. Kalau ditambah 0 ada isi maksudnya ya. Kalau ditambah 0 ada isinya, dia jadi alamatnya 2. Ditambah 1 alamat hashnya jadi 3, ada isi. Ditambah 2 alamat hashnya jadi 4, ada isinya. Kemudian akhirnya ditambah dengan 3, naik-naik terus ya. Tambah 3 di mod 10, hasilnya kunci hashnya didapat 5. Maka dia diletakkan di indeks ke 5 ya. Seperti itu. Nah, di pengalamatan terbuka ada juga yang namanya double hashing. Ya. Double hash ini gimana? Hampir mirip sebenarnya dengan opening address biasa ya. Cuman kalau di sini dia menggunakan fungsi kuadrat ya. Jadi kunci hash ya. Kunci hashnya itu sama dengan ya, jika terjadi collision atau tabrakan, kunci hash ditambah indeks kuadrat. Jadi indeksnya ini dikuadratkan ya. Kemudian di mod M. Maka kita lihat di sini ya, 2411002 ya. Kuncinya kan, kunci hashnya kan 2 ya. Kunci hashnya 2. Ditambah, kalau kita mulai dari 0 ya, anggap kita mulai dari 0. Nah, 0 dikuadratkan tetap 0 ya. Ditambah dengan 2 mod 10 sama dengan 2 ya. Ada isinya. Kemudian 1 kuadrat berarti 1 juga ya, 2 ditambah 1 mod 10 sama dengan 3 ya, 3 ada isinya. Maka di sini kita tambahkan 2 ditambah 2 kuadrat. 2 kuadrat itu sama dengan 4 ya, berarti 2 ditambah 4 di mod 10 sama dengan 6 ya. Maka 2411002 dimasukkan pada lokasi 6 ya. Dimasukkan pada lokasi ke-6. Nah, kemudian 17411002 gimana? Ya. Nah, 17411002 gini. Kan tadi sudah ya, kita udah uji dari 0 sampai ke 2 karena dia punya fungsi hash, kunci hash yang sama, ya. Nah, 3 pangkat 3. Ya, 3 pangkat 3 itu berapa? 9 ya. 3 pangkat 3 itu 9. 9 ditambah 2. 9 ditambah 2 itu 11, ya. 11 di mod 10 itu sama dengan 1. Nah, di sini 1 udah ada isinya. Berarti indeksnya kita naikkan lagi, kemudian dikuadratkan. Maka di sini kita ambil nilai 4, ya. Kita ambil nilai 4. 4 dikuadratkan sama dengan berapa? 4 dikuadratkan 16 ya. 16 ditambah 2 sama dengan 18. 18 dimod dengan 8, hasilnya adalah 8. Maka 17411002 kita masukkan pada indeks ke
Sampai di sini saya harap paham ya. Kalau susah atau kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh tanyakan bagaimana ya caranya. Soalnya internet juga lagi nggak bisa ya. Kalian boleh tulis di kertas atau kalian ketik ya, ketik apa yang mau ditanyakan atau di record ya. Kemudian nanti dititip sama asisten. Ya, dititip sama asisten di lab boleh kalau ada yang ingin ditanyakan. Kemudian pembentukan rantai. Pembentukan rantai ini sebenarnya cukup mudah ya. Jadi dia seperti linked list, kalau masih ingat dengan linked list ya. Linked list itu dia menggunakan simpul-simpul ya. Jadi ada alamat ya, ada alamat. Nah, sama dengan linked list ya. Jadi pakai simpul-simpul. Jadi misalnya tadi 19411002, kemudian ada data lagi 20411002 ya. Memiliki alamat hash yang sama, maka ada simpulnya ya. Jadi dibuatkan simpul ya, ada simpul, kemudian ada simpul lagi ya, yang alamat hashnya sama ya, yang alamat hashnya sama. Itu pembentukan rantai atau chaining ya. Kemudian ada pengalamatan bucket ya. Pengalamatan bucket ini seperti array atau blok-blok begitu ya. Ada blok-blok dengan jumlah alamat yang sama. Jadi misalnya begini, 19411002 ya, dia sudah ada pada bucket A. Kemudian ada data lagi 20411002, akan dibukakan bucket lagi ya. Kemudian ada lagi data 17411002, dia akan dibukakan lagi bucket lagi ya. Kemudian alamat hashnya 2. Kemudian nanti bagaimana Bu kalau misalnya ada 18411002, dibukakan lagi bucket gitu ya. Jadi dia ada bucket sehingga nanti data yang lain bisa terisi seperti itu ya. Jadi dia lebih fleksibel sebenarnya ya. Jadi dia per blok-blok. Jadi bucket itu dia seperti blok-blok begitu ya. Oke. Itu tentang searching dan hashing ya. Sebenarnya kalau penerapannya ya, kalau kita perhatikan di komputer ya, kalau kita pelajari ke bagian dalam dari sistem komputer sendiri, sebenarnya komputer itu dia bekerja seperti ini ya, seperti yang sudah saya jelaskan juga ke kalian ya. Misalnya kayak contohnya kita mau implementasi kamus ya, kamus bisa kita terapkan dengan pengalamatan bucket untuk penyimpanannya, karena kita bilang aja indeks kan, kita indekskan A dengan A keseluruhan, B dengan B keseluruhan gitu ya. Tapi di dalam komputer itu diprosesnya adalah nilai dari karakter tersebut ya, kemudian disimpan dalam blok-blok memori atau penyimpanan data. Contohnya kalau kalian mau lihat, sebenarnya bisa namanya ASCII code. Jadi semua karakter itu memiliki nilai, karena memang sistem komputer itu memproses segala sesuatu itu dia nilai gitu ya, jadi hitungan seperti itu. Makanya kenapa kita pelajarinya seperti ini, ada blok-blok, ada linked list dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah analogi atau visualisasi dari sistem kerja komputer ya dan memori. Jadi prosesor dan memori ya, bagaimana prosesor itu mengambil data kemudian menyimpan dalam memori seperti blok-blok yang ini ya, seperti itu ya. Jadi saya berharap kalian bisa lebih mengerti, lebih paham ya. Kalau ada yang sulit ya di topik searching dan hashing boleh ditanyakan ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nanti boleh disimak ya. Terima kasih.